Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta didik, anak-anakku SMK, apa kabar? Semoga hari ini semua Anda dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita buka pelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Mari sekarang kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, nanti diharapkan siswa mampu: 1. Yaitu menjelaskan fungsi komponen sistem pengisian. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengisian dan menjelaskan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konstruksi masing-masing komponen sistem pengisian. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara kerja sistem pengisian. Fungsi dari sistem pengisian adalah untuk mensuplai energi listrik pada baterai dan mensuplai energi listrik kepada komponen-komponen pemakai listrik. Perhatikan gambar konstruksi sistem pengisian. Ya. Komponen-komponen pengisian itu terdiri dari baterai, fuse, regulator, kunci kontak, dan alternator. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan mensuplai arus listrik pada komponen-komponen pemakai listrik pada kendaraan. Komponen berikutnya adalah fuse, di mana fuse ini fungsinya adalah untuk sebagai pengaman pada sistem kelistrikan bila sistem kelistrikan terjadi konsleting. Komponen berikutnya adalah kunci kontak, di mana fungsi kunci kontak adalah untuk memutus atau menyambung arus listrik yang mengalir dari baterai. Komponen berikutnya adalah regulator. Ini adalah regulator mekanik, di mana fungsi regulator ini adalah
untuk mengatur tegangan pengisian setiap variasi kecepatan mesin. Komponen berikutnya adalah alternator, di mana alternator ini fungsinya untuk membangkitkan arus listrik berdasarkan putaran mesin. Jadi putarannya semakin tinggi, maka alternator ini akan menghasilkan tegangan atau arus yang semakin tinggi. Maka nanti pada sistem pengisian perlu dipasang peralatan yang namanya regulator. Perhatikan gambar konstruksi alternator. Alternator itu komponennya terdiri dari komponen utama, yaitu ada puli, ada tutup depan, ada rotor coil, kumparan stator, sikat, dan dioda. Perhatikan konstruksi rotor coil, ya, bahwa rotor coil ini fungsinya adalah untuk membangkitkan medan magnet. Kalau kita lihat konstruksi dari rotor coil, di dalamnya itu ada lilitan kawat yang masing-masing ujung-ujungnya itu ketemu dengan slip ring. Konstruksi dari rotor coil ini itu dilengkapi dengan inti besi atau cold core yang fungsinya adalah untuk memperkuat medan magnet yang dibangkitkan oleh rotor coil. Perhatikan konstruksi gambar berikut, masih konstruksi dari rotor coil. Anda perhatikan bahwa rotor coil ini berputar ditumpu oleh dua buah bantalan atau dua buah bearing. Aliran arus listrik yang mengalir ke rotor coil itu akan melalui brostel. Dari brostel akan mengalir ke slip ring, dari slip ring akan mengalir ke rotor coil, dari rotor coil akan mengalir ke slip ring melewat brostel lewat massa, sehingga pada rotor coil dialiri arus listrik, maka pada rotor coil akan terbangkit medan magnet. Jenis rotor coil ada dua, yaitu jenisnya spindle dan random. Konstruksi berikut ini adalah konstruksi dari stator coil, bahwa stator coil ini fungsinya untuk membangkitkan tegangan listrik, sedangkan untuk model penyambungan konstruksi dari stator coil, perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ini adalah model penyambungan rotor coil, model penyambungan delta, dan model penyambungan bintang. Komponen berikutnya
adalah dioda, di mana dioda fungsinya untuk mengubah arus listrik dari AC menjadi DC. Konstruksi dari dioda terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng pada bagian positif dan lempeng pada bagian negatif. Pada masing-masing lempeng itu terdiri dari 3 buah dioda. Jadi dioda nanti jumlahnya total ada 6 buah. Konstruksi berikutnya ini adalah konstruksi sebuah regulator mekanik. Bahwa regulator mekanik ini komponen-komponennya terdiri dari resistor, voltage relay, dan voltage regulator, di mana fungsi dari masing-masing komponen pada regulator mekanik ini, di mana resistor itu fungsinya adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke rotor coil. Sedangkan voltage regulator fungsinya adalah untuk mengatur tegangan pengisian. Sedangkan komponen voltage relay fungsinya adalah untuk mengatur hidup padamnya lampu CHG. Konstruksi dari regulator, ya, kita perhatikan bahwa konstruksi dari regulator ini terminalnya terdiri dari 6 buah terminal, yaitu ada terminal IG, terminal L, terminal B, terminal N, terminal E. Ada 6 buah terminal. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu cara kerja sistem pengisian. Yang pertama, perhatikan konstruksi atau gambar dari sistem pengisian pada saat kunci kontak on mesin mati. Kalau kita amati pada gambar tersebut, Anda amati aliran arus listrik yang berwarna merah. Ya, di situ ada aliran arus listrik yang mengalir ke rotor coil dan ada arus listrik yang mengalir ke lampu CHG. Dari aliran listrik tersebut, apa yang terjadi? Maka nanti pada rotor coil akan terjadi medan magnet, dan pada lampu CHG lampunya menyala. Oke, selanjutnya Anda perhatikan cara kerja sistem pengisian pada saat putaran mesin stasioner. Ya. Tadi pada saat kunci kontak on mati, pada rotor coil terjadi medan magnet dan lampu CHG-nya menyala.
Perhatikan ya, pada saat mesin berputar dan pada rotor coil sudah terjadi medan magnet, maka akan terjadi pemotongan garis gaya magnet dari rotor coil terhadap kumparan stator. Maka pada kumparan stator itu akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang keluar dari alternator melalui terminal N dan terminal B. Arus listrik yang dikirim dari terminal N alternator itu akan dikirim ke voltage relay. Voltage relay dialiri arus listrik, maka kontak poinnya voltage relay itu akan memutus masanya lampu CHG, sehingga lampu pengisian atau lampu CHG-nya itu menjadi padam. Sedangkan arus listrik yang keluar dari terminal B yang pertama itu akan dikirim ke baterai untuk pengisian, sedangkan yang satunya akan dikirim ke voltage regulator yang akan digunakan untuk mempengaruhi posisi kontak poin regulator. Karena putaran mesinnya stasioner, maka kontak poin voltage regulator ya, PL2 dan PL0 nya masih menyambung ya. Jadi kekuatan medan magnet yang ada di dalam voltage regulator itu belum mampu mengubah kedudukan kontak poin voltage regulator, sehingga arus listrik yang masuk ke rotor coil melalui kontak poin ya. Sehingga pada saat putaran stasioner, arus listrik yang mengalir ke rotor coil belum dibatasi. Selanjutnya perhatikan gambar ya, konstruksi gambarnya, yaitu cara kerja sistem pengisian, yaitu pada saat putaran mesinnya naik. Maka arus listrik yang dihasilkan dari terminal B alternator sebagian dikirim ke baterai untuk pengisian dan sebagian arus listrik dikirim ke voltage regulator. Arus listrik yang dikirim ke voltage regulator ya, semakin besar, maka medan magnet yang dihasilkan pada kumparan voltage regulator pun semakin besar. Apa akibatnya? Akibatnya medan magnet yang terjadi pada voltage regulator juga semakin besar, sehingga kekuatan medan magnet pada voltage regulator mampu mempengaruhi kedudukan kontak poin voltage regulator, sehingga kontak voltage regulator yang tengah itu mengambang, sehingga arus listrik yang mengalir ke rotor coil dibatasi oleh resistor. Sehingga dengan adanya kenaikan tegangan listrik, maka arus listrik atau tegangan yang dibangkitkan oleh alternator
stabil setiap variasi kecepatan mesin. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu cara kerja sistem pengisian pada saat putaran tinggi. Nah, ya, Anda perhatikan gambarnya. Pada saat putaran tinggi, ya, arus listrik yang dikirim dari terminal B alternator yang dikirim ke voltage regulator itu semakin besar, maka medan magnet yang terjadi pada kumparan voltage regulator ini semakin besar, maka kontak poinnya kedudukannya berubah. Kontak poin yang tengah ini akan menempel pada massa. Akibatnya apa? Arus listrik yang mengalir dari baterai, ya, menuju ke kunci kontak, menuju ke tiga regulator, menuju ke resistor, ini langsung di ground, ke massa. Maka akibatnya apa? Akibatnya tidak ada arus listrik yang dikirim ke rotor coil. Karena rotor coil tidak dialiri listrik, medan magnetnya menjadi hilang, sehingga arus listrik yang keluar dari terminal N alternator itu tidak ada listrik yang dikirim ke kumparan voltage relay, maka massa lampunya tersambung, lampu CHD-nya menyala. Sedangkan arus listrik yang keluar dari terminal B yang dikirim ke kumparan voltage regulator tidak ada, sehingga poin kembali lagi menempel pada poin yang di atas, sehingga arus listrik kembali lagi normal. Ada aliran listrik dari baterai sampai ke rotor coil. Demikian ini akan terjadi, proses ini sangat cepat pada saat putaran tinggi. Maka bisa disimpulkan ini merupakan kelemahan dari sistem pengisian konvensional, yaitu ada saat-saat tertentu yaitu kehilangan energi listrik, tidak terjadi pengisian. Maka nanti untuk kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pengisian mekanik ini akan digantikan dengan model yang IC ready. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anakku semua mendapatkan sebuah pemahaman tentang materi sistem pengisian konvensional, sistem pengisian yang masih menggunakan regulator. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, perlu saya sampaikan kesimpulan bahwa sistem pengisian dengan menggunakan regulator mekanik ini banyak kelemahan. Di antaranya adalah adanya kontak poin yang perlu perawatan secara berkala. Kontak poin ini perlu dirawat secara berkala karena ada loncatan bunga api yang bisa mengakibatkan terjadinya kotoran kerak yang bisa menghambat
aliran arus listrik melalui kontak koin tersebut. Itu kesimpulan untuk materi kita tentang pembelajaran sistem pengisian. Oke, mari pembelajaran pada hari ini kita tutup. Semoga membawa manfaat untuk semuanya. Saya tutup. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.